Semangat pagi Bapak dan Ibu, ketemu lagi dengan saya di channel ini, Yandri Siono. Kita akan mencoba membahas terkait Power Apps. Dan sebagai contoh di awal, kita akan membuat salah satu aplikasi, yaitu aplikasi jurnal pembelajaran di sekolah, tapi kali ini menggunakan Power Apps. Oke, kita mulai. Oke, pertama kita nanti akan membuat aplikasinya, apps-nya itu berdasarkan SharePoint list. Sehingga untuk membuat SharePoint listnya, saya lebih menyarankan kita membuat Teams-nya dulu, salah satu tim yang ada guru di dalamnya. Kenapa? Itu nanti akan dijelaskan. Jadi kita akan membuat tim terlebih dahulu. Dari tim itu kita akan mengakses SharePoint-nya, kemudian kita akan membuat SharePoint list dari SharePoint dari situs itu. Dari situs itu kita akan membuat dua. Untuk kali ini kita akan membuat dua SharePoint list. Nah, list apa saja yang akan kita buat adalah pertama data terkait kurikulum, yaitu ada kelas, mata pelajaran, kemudian nama gurunya siapa, emailnya juga termasuk, dan berapa JP misalnya di jam itu. Kemudian list yang berikutnya adalah terkait jurnalnya. Jadi seperti biasanya, jadi mungkin pertemuan keberapa, di kelas berapa, mata pelajaran apa yang sudah, aktivitasnya seperti apa, kemudian refleksi ya, kemudian ada yang perlu diperbaiki apa, dan yang sudah baik apa. Jadi mungkin itu adalah beberapa kolom yang ada di list tersebut yang akan kita buat di SharePoint list. Oke, kita ya, jadi ini kita sudah berada di tim sekarang. Kemudian saya akan membuat satu tim tipe kelas. Saya beri nama guru dan TK, tenaga kependidikan maksudnya ya. Kemudian akan saya masukkan beberapa guru. Nah, di sini sebaiknya sebagai guru ya, sebagai teacher, bukan sebagai student. Di sini mungkin ada sedikit kesalahan, tapi tidak apa-apa, masih bisa kita rubah nanti. Nah, kemudian di general files, karena kita akan ke SharePoint, kita akan open in SharePoint. Dan jangan lupa untuk di follow juga agar, nah ini di follow dulu, kemudian agar nanti muncul terus gitu di ininya. Nah, saya akan membuat list, SharePoint list. Akan tetapi biasanya belum sinkron ya, jadi tadi SharePoint-nya belum ada di sini, belum kelihatan. Tidak masalah, kita akan buat dari SharePoint-nya langsung, dari site-nya langsung, dari situsnya. Ini kita close dulu. Nah, di sini saya buka site contents dari sidebar left-nya ini, kemudian saya new list. Nah, jadi dari SharePoint guru dan TK saya akan buat satu list. Di sini misalnya list pertama adalah data kurikulum. Kemudian kita create. Nah, title-nya di sini saya akan coba ganti dengan tahun ajaran. Nah, tapi biasanya itu nanti akan tetap terbaca sebagai title ya Bapak Ibu. Jadi title itu adalah tahun ajaran. Kemudian saya tambahkan kelas, kemudian mata pelajaran, semua adalah tipe kolomnya adalah teks. Nah, yang berikutnya person. Ini saya ingin mengambil usernya yang nama gurunya. Kemudian banyak JP dalam format number atau angka. Oke, kemudian kita save. Nah, ini sudah ada beberapa. Selanjutnya kita akan coba mengisi tahun ajaran 2022-2023 kelas 10 mata pelajaran matematika. Saya akan mengambil salah satu guru, yaitu Ibu Ira sebagai guru matematika.
Nah, berikutnya, jadi ini Bapak Ibu bisa buat untuk sekian kelas, sekian mata pelajaran untuk masing-masing gurunya. CP-nya 3. Oke, ini untuk kelas 10 saya buat lagi sebagai contoh di kelas 11 misalnya. Oke, nah ya, ini penggunanya untuk apa? Nanti kita akan merujuk ke sini ketika kita membuat. Jadi daftar guru dan daftar mata pelajarannya itu akan kita ambil dari data kurikulum ini, dan bisa kita buat berdasarkan kelas. Nah, berikutnya kita akan nambahkan list yang berikutnya adalah jurnalnya itu sendiri. Tapi sama, ini set content, kita dari set content list, kemudian kita tambahkan ini adalah jurnalnya, dia akan kita ambil dari sini. List berikut ada jurnal, sama title-nya saya coba rubah menjadi tahun ajaran. Tapi perlu diingat bahwa ini nanti akan dibaca sebagai title-nya ya. Oke, berikutnya adalah nama gurunya, juga emailnya dalam bentuk teks juga. Selanjutnya tanggal, maka date and time. Oke, berikutnya adalah kelas, bentuk teks juga, kemudian mata pelajaran, kemudian aktivitas atau banyak JP dulu, pertemuan keberapa dan berapa JP. Ini adalah formatnya angka, number. Selanjutnya adalah aktivitas. Mungkin ini akan menjadi multi-line text, multiple line. Selain aktivitas, ada juga yang sudah baik apa saja, dan mungkin yang perlu diperbaiki apa saja akan kita tambahkan kolomnya. Dan dua terakhir ini juga adalah multiple lines of text. Oke, baik. Selanjutnya kita membuat apps-nya, integrate, create app, and power apps. Nah, kita namakan, kemudian akan terbuka tab baru yaitu tab power apps. Nah, Bapak Ibu, jurnal contoh di sini sudah kita buat, dan ini sudah bisa langsung dipakai sebenarnya. Sudah bisa langsung dipakai. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Demikian Bapak dan Ibu video pertama ya untuk pembuatan e-jurnal. Kita sudah membuat tips, ada share point listnya juga, dan sudah mencoba create app-nya tapi belum diapa-apain. Nah, video berikutnya kita akan mengotak-atik apps-nya melalui Power Apps. Demikian, semangat pagi dan terima kasih.